Perkenalkan, saya Tara Lestari dari 12 TKJ akan membawakan cerita sejarah yang berjudul Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tidak begitu saja, akan tetapi melalui proses yang tidak singkat, mulai dari ditindas, dijajah, hingga diperbudak oleh bangsa lain pada mulanya. Namun semangat juang yang tinggi serta dorongan dari setiap pribadi rakyat Indonesia ini telah membuat tekad dan keberanian dari para pahlawan perjuangan semakin terpacu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dalam proklamasi yang merupakan hasil kerja keras secara utuh dari bangsa Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan ditindas di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan mental semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan separuhnya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyadiningrat secara terbang ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang secara diam-diam dan berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar bahwa radio sekutu para perjuangan bawah tanah bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah bagi Indonesia. Itu saja cerita sejarah yang saya bawakan. Saya Aprilia Mulati, kelas 12 TKJ. Saya akan menceritakan maling pergi merantau. Konon pada zaman dahulu muncul sebuah cerita populer di perkampungan nelayan di pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Di perkampungan itu tinggal seorang janda yang bernama Maden Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya bernama Maling Kundan. Sejak kecil, Maling sangat dimanja oleh sang ibu dan tumbuh besar menjadi seorang anak yang rajin sekaligus penurut. Setelah dewasa, Maling meminta izin kepada sang ibu pergi merantau ke kota guna mencari pekerjaan karena saat itu ada sebuah kapal besar yang sedang berpelabuhan di pantai air manis. Dengan permintaan itu, Maden Rubaya tidak langsung memberi izin karena khawatir terjadi suatu kepada anak satu-satunya. Maling berusaha meyakinkan sang ibu bahwa ia akan baik-baik saja di perantauan. Dengan berat hati, Maden Rubaya mengizinkan putranya pergi merantau dan membungkuskan bekal nasi bungkus serta 7 buah pisang. Saya akhiri topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Agung dari 12 TKJ. Sejarah lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam untuk akhir zaman. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di Mekah. Nabi Muhammad lahir di tahun ketika Mekah sedang diserang oleh pasukan Abraha. Mereka menyerang dengan menggunakan hewan gajah, maka dari itu tahun itu dinamakan sebagai tahun gajah.
Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib yang merupakan orang penting Quraisy. Nabi Muhammad lahir di Mekah dan sebelum dia lahir, Abdullah lebih dahulu meninggalkannya. Setelah ia lahir, ibunya yaitu Aminah juga meninggal dunia. Masa kecilnya Nabi Muhammad dihabiskan dengan kakeknya karena ayah dan ibunya meninggal dunia. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mailana, kelas 12 TKJ Mata Bahasa Indonesia. Saya akan menceritakan praktik cerita sejarah asal-usul Jalan Kapten Muslihat. Jalan ini dibangun sebagai akses ke arah pusat kota Bogor setelah berdirinya stasiun Bogor di tahun 1881. Pusat kota Bogor pada masa tersebut berada di antara Witezong dan sekitarnya. Jadi, jalan ini ditunjukkan agar pendatang atau pengunjung dari Batavia, Jakarta bisa dengan mudah menuju pusat kota Bogor. Nama jalan tersebut diganti oleh pemerintah kota Bogor sebagai tanda penghormatan terhadap Kapten Bugus Muslihat atau lebih dikenal sebagai Kapten Muslihat. Kapten Muslihat merupakan pahlawan kota Bogor yang gugur ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kala itu, 25 Desember 1945, Kapten Muslihat bersama dengan pusakanya melakukan penyerangan ke markas yang diduduki tentara Inggris. Salah satunya kantor polisi yang berada di Jalan Batavia, kota senjata pecah. Pasukan Inggris dan para pejuang saling tembak. Kapten Muslihat keluar dari tempat persembunyian untuk melakukan penyerangan terbuka. Dalam buku tembak tersebut, Kapten Muslihat gugur karena tertembak berkali-kali. Beliau pada saat itu baru berusia 19 tahun dan meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Lokasi gugurnya sang kapten berdekatan dengan di mana stasiun kereta Bogor berada saat ini sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Maka namanya diabadikan sebagai salah satu nama jalan di kota Bogor. Selain itu, di salah satu bagian dari jalan itu terhadap juga sebuah jembatan yang membuat Bogor memiliki kesamaan dengan kota Surabaya. Jembatan tersebut bernama Jembatan Merah, kisah heroik yang terjadi di sekitar jembatan impian, sama dengan yang terjadi di Surabaya. Itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.